Aris, apa kabar? Baik-baik Pak Eko, Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. Ah, Iya, iya, ini kebetulan Pak Aris kan sibuk banget ya, jam 9 nanti ada acara ya Pak ya? Iya, ini pun samar-samar dengaran orang ngaji. Saya, saya mau lecture tadi saat tinggal di sini. Memang tempat saya banyak ngaji. Oh iya, iya. Ini boleh nggak menutupi apa cahayanya agak anu Mas? Oke, oke. Ya. Kalau jangan membelakangi cahaya, nggak kelihatan wajahnya. Orang pengen lihat, teman-teman boleh pengen lihat nih. Jadi gini, Pak Aris, saya ingin mendengar, kami pengen mendengar, Sudah, eh, mohon Pak Eko, kelihatan nggak? Jelas. ya pokoknya jangan membelakangi cahaya. Kalau membelakangi cahaya nggak kelihatan, silau. Ini Kak, Jangan membelakangi cahaya. Ah, gitu gitu. karena saya ini mencari yang sepi di kamar. Oh, gitu. Jangan kena cahaya, jangan kena Pak cahaya, Pak Aris. Gini ya, sudah. Ah, benar, benar, benar. Mm-mm. Ya, saya pengen Mas Aris menyampaikan pengalaman, berbagi Iya, pengalaman iya Pak Eko. Heeh. tentang sakitnya Mas Aris, kemudian mulai sembuhnya, proses sembuhnya, dan dari siapa informasi yang dapat, dan progresnya. Oh gitu Silakan, Pak Mas Eko. Aris. Iya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Saya salam pagi, salam sejahtera, salam sehat, khususnya yang sama-sama sakit namanya diabetes yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur. Pengalaman saya awalnya itu sangat ngeri sekali karena kaki saya selesai operasi itu sampai 6 bulan pakai mau makan malam minum metformin, paginya mau makan insulin sebelum makan 10 menit, siang sebelum makan 10 menit suntik insulin, sore mau makan suntik insulin terus sampai 6 bulan. Alhamdulillah saya, ya Allah, masa saya hidup saya terus insulin suntik terus itu. Akhirnya Allah ngasih jalan lewat Pak Narto itu, Yai Narto itu langsung ngasih informasi. Informasi belum jelas pun sudah saya semangat sangat saya lakukan itu Pak Eko. Khususnya kepingin penasaran benar dalam hati saya. Akhirnya saya lakukan pengalaman saya, niat saya benar-benar betul saya niati. Yang malam itu punya inisiatif sendiri, yang suntik mau makan itu nggak suntik saya. Hmm. Nggak suntik, langsung makan ikan ayam itu digoreng. Saya makan, saat kenyangi, selesai itu minum air putih. Selesai itu sampai malam, karena nggak biasa makan nasi. Saya ada informasi Pak Nato suruh makan terung, beli terung atau rambak. Akhirnya saya lanjut dengan istri saya beli rambak. Ya mohon maaf pengalaman ini pertama, itu bertentangan dengan keluarga juga Pak Eko. Mohon maaf ini, benar. Ya, Istilahnya ya. bertentangan betul. Karena dokter meninggalkan nasi itu sangat bahaya. Tapi saya tekad dengan benar-benar tekad ingin keluar dari obat-obat itu Pak Eko. Oke, Mas Ya, Pak Aris, Aris ya. kalau boleh supaya lebih jelas, Hmm, Pak Aris itu aslinya dari mana, tinggalnya di mana, sakitnya kapan? Mungkin bisa diceritakan, Pak Aris. ya. Ini Kalau apa? saya ini asalnya dari Surabaya, Jalan Demak, dekat dengan Pak Yai Narto itu. Asal dari Surabaya, kelahiran Malang saya. Oh iya. Sakitnya itu karena kesibukan, tidak terkontrol, makannya pagi Berarti makan enak, sore berarti makan makan enak, terus. terus makan nikmat-nikmat, akhirnya saya merasa lemes, ngantuk terus itu Pak Kong. Pagi ngantuk, akhirnya kaki saya ini bengkak. Awalnya itu bengkak, saya nggak tahu. Bengkak, tapi awalnya itu sudah saya curiga. Badan kok lemes. Akhirnya saya bawa ke puskesmas. Waktu itu ada corona. Waktu itu. Lah, badan ini greges semuanya, sama dokter suruh swab dulu. Saya lari pulang. Terus nggak mau kalau di swab.
Cari istri saya, waduh nanti mati nanti kalau nggak ada yang ngurus gitu Pak Eko. Tambah takut saya. Akhirnya pulang, akhirnya ada perawat itu. Ternyata dilihat di tes diabetes saya 600 Pak Eko. Tingginya 600 ya itu. Kemarin kan saya kasih contoh fotonya itu Pak Eko ya, yang tembus kaki ini. Nah, akhirnya 6 bulan sudah ada kayak gini, alhamdulillah. Sama Yaya Yarnato yang saya titipkan tadi, bahwasanya saya disuruh meninggalkan karbohidrat. Ini pengalaman yang pertama Pak Eko. Untuk teman-teman, saudara-saudara saya yang sama-sama menderita penyakit, diabetes, ini saya pengalaman benar-benar yang saya lakukan, benar-benar saya niati, benar-benar saya benar-benar ingin sembuh. Itu Pak Eko. Akhirnya yang sore awalnya, yang 3 kali itu yang suntik malam, itu tidak suntik saya. Ya. Karena ini anjuran dari Pak Yana atau belum langsung ke Pak Eko atau Bu Mary, ke mentornya langsung. Ini saya sudah semangat. Akhirnya yang malam saya tinggalkan suntik Pak Eko. Tinggal nasi. Akhirnya saya makan ikan sama telur 5 itu pertama. Saya kan biasa seneng telur setengah mateng Pak Eko. Senengan saya itu. Kapan itu Pak Aris? Awalnya meninggalkan nasi itu. Berapa bulan yang lalu? Iya, 1 bulan, 2 bulan yang lalu Pak Ento. 2 bulan yang lalu. Akhirnya saya sengaja telur mateng saya coba. Wis berentangan keluarga, berentangan dengan yang lain, saya niat pokoknya. Akhirnya sampai 3 hari, 4 hari saya lepas Pak Eko. Saya coba, saya tes gula saya loh. Biasanya kalau selesai suntik itu minimal 120, 190 paling rendah. Itu pun pakai suntik Pak Eko, pakai insulin. Tapi selesai makan ini 180 saya coba pertama. 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari saya niatan lagi. Yang siang saya lepas. Ini inisiatif saya sendiri. Saya lepas. Saya lepas pakai bismillah. Gak suntik dari istri saya. Pak, ya kok gak suntik. Sudah saya lepas. Kepingin lepas suntik. Mau wong urip disuntik saya gitu ya. Kayak gitu Pak Eko. Saya ini bener yang siang akhirnya saya lepas, saya cari daging. Babat tak goreng. Digoreng sama istri saya. Wis pokoke ta. Ma ayo, saya itu niatan bener. Ayo dicoba. Engko lek 1 bulan 2 bulan gak ada. 1 bulan Pak Eko. Kalau nggak ada efeknya, saya berhenti saya gitu kan. Kembali lagi suntik ya. Akhirnya 4 hari, 5 hari saya coba. Loh kok enak, badan ini gak sakit semua Pak Eko. Bener. Terus sebelumnya saya, sakit-sakit? Sakit semua Pak Eko. Orang diabetes itu minta dipijeti terus. Dipijeti terus. Sama anak saya itu pulang dari pondok. Itu pulang, ayah kok minta dipijet terus saya gimana sih katanya gitu. Nah, akhirnya saya coba sampai 1 minggu. Pokoknya yang malam itu sampai 1 minggu saya coba Pak Eko. Baru saya nyoba yang siang sampai 1 minggu. Akhirnya bismillah yang pagi. Ya Inato, ya ada Pak Mas Haris. Ini sudah 2 kali saya hilangkan. Gak pakai insulin. Sekarang yang pertama bismillah tak. Ya silakan bismillah. Akhirnya Pak Eko, alhamdulillah. 1 minggu yang pagi saya tinggalkan 1 minggu juga. Gak pakai suntik. Saya beli, saya subrikan ke pasar ayam, digoreng aja. Ternyata sampai 1 minggu gak pakai insulin. Saya tes ke apotik, biasanya ke apotik, saya tesnya ke apotik Pak Eko. Di generik itu cuman 12,5 sama tensi sama lihat kolesterol. Akhirnya 140 awalnya Pak Eko. Loh, 140. Terus akhirnya saya gini kan, loh kok 140, besok tes lagi 124, 130 loh. Bener ini. Padahal ini sudah nggak ada inisiatif. Saya bilang ke Yanato, Yai saya sudah lepas insulin. Gimana ini nih? Ya ini aja. Saya terus dikasih Pak Eko itu, terus Bu Mary saya lihat di Olgo, saya ngebel Bu Mary itu. Pak Aris, ini saya ingat omongannya Bu Mary itu. Ingat betul. Pak Aris nanti kalau sampean ikut masuk ke Olgo, ke hobi, ini kalau gula sampean tinggi, apa rendah, gak masuk. Oke, saya makan Pak Eko. Bener 100.
Saya langsung makan nasi. Makan nasi. Lah kok langsung 220 itu, 240 Pak Eko. Iya, iya. Loh bener. Ya Allah bener nasi ini. Saya coba makan karena ingin masuk ke grup. Akhirnya saya makan, lah kok 240. Itu ada masih 220 masih ada kok. Gak saya hapus itu. Yang saya butuhkan ke Bung Mary. Akhirnya didaftarkan itu saya masuk yang 60013 Pak Eko. Iya, iya. Nah, pengalaman saya, mohon maaf, teman-teman, saudara-saudara saya, bukan saya gak mau komentar, gak mau gini, tapi saya ngikuti terus mulai awal. Mulai awal itu ngikuti. Saya karena niat betul apa yang dianjurkan oleh Pak Eko, sama teman-teman mentor yang lain itu Pak Eko, saya ikuti terus teman-teman yang gini. Karena saya ingin melakukan, bukan ingin benar-benar saya lakukan. Tapi Alhamdulillah, sampai sekarang pun kaki saya semakin bagus. Terus saya pun sudah lepas obat, lepas insulin. Yang saya anjurkan, yang saya ingin teman-teman jangan putus asa. Orang diabetes itu biasanya mengeluh putus asa, terus tidak masuk dengan apapun yang dimasukkan nggak masuk. Ayo keras, benar-benar berjuang untuk bukan kita harus istiqomah obat, kita menjauhi obat, menjauhi insulin. Yang saya anjurkan gitu Pak Eko. Ya, saya boleh lihat Pak Aris bekas lukanya sekarang kondisinya gimana Pak? Oh, Supaya ini. teman-teman lihat. Mohon maaf ya, saya angkat ini. Nggak apa-apa, dilihatin juga nggak apa-apa bawah. Gitu ya, 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 silakan. ya. Supaya mereka bisa melihat kondisi. Ini. Wah, nggak kelihatan. Ah ya. Oh, sudah bagus dibandingkan gambar pertama tadi. Iya, itu Pak tadi Eko. lukanya di awal di mana saja, Pak Aris? Ini. Oh, terbuka ya? Ini tembus sini, Pak Eko. Oh. Kelihatan Pak Eko ya? Ya, agak jauh dikit, Pak. Nah, itu tadinya luka semua. Iya, bolong ini. Ini tembus sini. Tembus sini. Dari atas sampai bawah tembus. Iya, dikasih apa itu kayak benang itu loh Pak Eko selesai operasi. Jadi saya gini-gini kan itu kayak ditarik-tarik itu bisa. Ini. Waduh. Ini jalan gini seret. Ini tembus ini. Ini dalam ini, jempolan ini. Terus ini bekasnya ini tembus ini Pak Eko. Oh. Ini bekasnya ini. Kelihatan Pak Eko ya? Dalam waktu 2 bulan bersih betul Pak? Iya. Ini. Iya. Ini. Sekarang kalau berjalan gimana Pak? Sudah anu. Kelihatan Pak Eko ya? Kelihatan. Luar biasa. Iya, ini benar Pak Eko. Saya ngalami sendiri yang benar-benar bersyukur pada Allah. Saya terima kasih benar kepada Pak Eko, Bu Mary yang ngasih dukungan kepada mentor yang lain. Saya matur suwun banget. Mudah-mudahan doa saya pada Pak Eko, Bu Mary dan semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat. Manfaat bukan ke saya saja, manfaat kepada seorang-orang banyak seluruh se-Indonesia khususnya yang diabetes. Tapi yang sama teman-teman saya, saudara-saudara, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, ayo semangat, jangan putus asa. Saya gak ceria segini Pak. Dulunya ngelemprek, lemes. Alhamdulillah sekarang saya sudah cerah. Karena apa? Meninggalkan karbohidrat sekarang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Aris. Mas Aris, tolong di grup 60-nya sering-sering nongol Iya. Sering nyambung sehingga teman-teman bisa melihat dan bisa mengetahui langsung dari jenengan. Ini teman-teman 60 kan juga rindu nih supaya hidup kembali nih. Jadi termasuk Mas Aris sendiri bisa membantu kita. Sekarang kan saya udah nggak di grup. Nah, nanti Mas Aris inilah
yang bisa membantu grup 60 untuk bisa semangat seperti Mas Haris. Gitu ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam. Nggih, siap. Insya Allah. Nggih. Semangat, semangat, semangat. Mas Freddy bisa di spotlightkan Pak Warsono mentor dari 60 ya Pak ya? Iya Bapak. Iya. Hebat Pak Warsono. Banyak sekali hal-hal hebat ya di setiap grupnya Pak Warsono. Jadi ya hampir dulunya Pak Aris ini, Pak Yai ini juga di awal-awal sepertinya ada penuh kekhawatiran Pak, karena merasa bahwa lukanya itu bisa enggak itu masih bertanya, tapi ya cuma satu, mudah-mudahan ini menjadi jalan kesembuhan gitu aja. Dan amin. Sekarang Pak Aris sudah, yang paling saya syukuri apa? Bisa jalan kaki, bisa kembali memberikan fatwa-fatwanya pada umat yang lain nih. Iya, amin. Subhanallah, Pak. Iya, Pak. Ini alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Sangat senang sekali saya. Semangat Pak saya. Iya. Ya Pak Aris, terima kasih banyak. Ini sangat menguatkan Bapak Ibu sekalian. Terutama Pak Warsono, mentor panjenengan langsung. Iya. Saya memang gini Pak Eko, saya nggak pernah muncul saya. Memang. Ya, karena waktu Pak Aris menghubungi saya berkali-kali itu pagi-pagi, pas ini kan setiap hari Sabtu dan Minggu pasti ngebel. Wah ini nggak bisa diangkat. Iya Pak Eko. Ya. Setelah berapa minggu harus saya angkat. Ternyata Pak Aris bilang, kaki saya sudah sembuh. Terus saya kaget. Apa ini? Ternyata Pak Aris luar biasa. Pak Eko, ditunggu testimoninya dong dari Pak Aris. Tuh. Pak Aris, dimohon dengan hormat dan sangat untuk testimoninya. Iya Bu. Tadi saya sudah anunya gini Bu, nggih. Ini dengan Ibu siapa nggih? Bu Yuli. Sartini. Mas Freddy. Bu Sartini nggih. Iya, Pak. Ya Bu Sartini. Saya temannya Pak Warsono, Pak. Oh, temannya Pak Warsono, ya. Sartini ini adalah mentor pendamping saya Pak Aris. Ya. Sama dengan Pak Warsono, dia juga mentor pendamping. Selalu menyemangati, memberikan keluar bagaimana orang sama. Jadi harapannya sama seperti kemarin juga saya sampaikan. Ayo Pak Aris bikin testimoni, ayo buat semua orang jadi semangat untuk sembuh. Iya. Karena yang menguatkan grup ini dari testimoninya Pak. Kan kalau dokter kan ini udah lama tuh dengan obat bisa ini, dengan obat bisa ini. Nah ini kan nggak pakai obat, nggak pakai apa, tapi bisa sembuh gitu kan Pak. Itu yang penting bagi yang baru-baru itu adalah pembuktiannya Pak. Itu yang sangat-sangat berharga banget. Ya kita kan memang cita-citanya harus seperti harapan Pak Eko, Pak Warsono. Kita bukan harus mengonsumsi obat, menjauhi obat kan gitu Bu. Meninggalkan bener. Sekarang alhamdulillah saya sudah merasakan sendiri, meninggalkan insulin, obat metformin itu sudah saya tinggalkan. Terus makan, badan semua sudah enak, sudah ceria. Itu sampai mohon maaf teman-teman saya ini, mohon maaf. Kaki saya ini disangka orang, waduh, wallahu alam sudah. Bener. Karena sudah kelihatan itu balungnya itu sudah kelihatan Bu. Iya. Ngeri bener, ngeri. Orang itu kalau lihat ngeri orang-orang itu. Bahkan jamaah aduh gimana Pak Aris ini gimana Pak Yainarto pun juga lihat itu Masya Allah. Kan disebar itu sama jamaah. Saya gak bisa gini-gini akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah penuh, sudah bagus, sudah sehat. Ya namanya daging tumbuh itu kan pelan-pelan masih belum lemes, belum lemas. Itu. Tapi mohon mindset untuk PMB-nya terus ya Pak ya, jangan memanjakan lidah lagi. Enggak. Gini sudah Bu, saya sudah mohon maaf. Saya itu alhamdulillah lidah saya sudah gak mau menuruti gitu, sudah gak nganu saya. Karena iya walaupun makan kayak tadi malam itu disuguhi rawon. Sudah buam, segala macam acara. Bahkan saya tadi malam acaranya sama Pak Yainarto juga. Kirim doa 100 hari jamaah. Sudah gak terpancing. Yainarto geda saya. Gimana?
Pak Ustadz, sudah ya, jangan khawatir. Yang penting saya makan daging yang banyak, saya gitu kan. Sip. Jangan khawatir. Karena saya niatnya bukan hanya semata iseng-iseng. Saya niat beneran dalam hati saya ingin sembuh gitu. Kapok ya Pak ya, minum makan karbo Pak. Sudah, ini pengalaman saya Bu. Bu Mary itu, Pak Aris kalau ingin ikut ke Olgo, sampai harus ditinggikan nasinya waktu gulanya. Bukan Mbak Mary jadi gitu ya, Mas udah rendah suruh ditinggiin. Iya, karena apa? Karena kalau daftar itu kan sebelum ke daftar saya kan sudah mengikuti satu minggu ninggal komplitat. Akhirnya nanti kalau sampan rendah gak masuk ke ini tanya ke Bu Mary itu katanya. Oke, saya makan banyak langsung 220 itu Bu. Bener. Oh ternyata bener ini. Akhirnya alhamdulillah sudah masuk Pak Warsono. Mohon maaf saya nggak pernah komentar, nggak pernah gini-gini. Tapi saya mengikuti apa yang Pak Eko saya lakukan. Bahkan makan pun jam 8 makan, siang kalau hataman itu ngaji kasih makan, baru nanti kalau malam sudah gitu. Saya prakteknya bukan hanya karena kepingin sembuh, saya kepingin dari kesengsaraan diabetes. Kuda hitamnya Mobi ini Pak. Dalam kuda hitamnya Mobi Pak Eko ini Pak Aris. Iya. Saya biasanya kalau udah bicara mengenai proses kematian saraf dan jaringan seperti itu, nyaris pilihannya hanya amputasi. Amputasi di sini beliau punya kesempatan banyak sekali sembuh, bahkan kembali normal luar biasa. Ya iya Pak Eko, mohon maaf. Tanya ke Yai Narto itu saya pasti kelihatan mau operasi dimutasi saya bener. Amputasi. Banyak yang mutasi katanya gitu karena kaki saya itu kelihatan balungnya itu tembus itu. Iya. Ngeri. Ototnya itu hanya dalam waktu 2 bulan ya sembuh kembali seperti 2 bulan saya langsung meninggalkan sama sekali karbohidrat sama sekali. Pernah saya coba makan UTT karena ada jamaah bawa UTT porong dari Sidoarjo. Kan besar UTT-nya enak. Tak makan 2, langsung 140 Pak Eko. Nah, ini kado bener ini wes sudah gak saya makan sekarang sudah. Apapun gorengan yang ada tepungnya sudah saya tinggalkan bener. Iya. Baik Pak Aris, terima kasih banyak. Iya Pak Eko. Bagi pengalamannya, bagi pengetahuannya. Ya. Nanti sore saya akan mengundang lagi Pak Aris sekitar jam 5 untuk menyampaikan ke teman-teman yang kelas sore. Jadi mohon nanti waktunya Pak. Ini direkam, jadi mungkin saya akan masukkan ke YouTube supaya teman-teman yang tidak ikut pelatihan ini juga bisa melihat betapa hebatnya Pak Aris bisa sembuh dalam waktu 2 bulan saja dari seorang yang sakit. Karena barusan kemarin saya berbicara kepada audiens, pada Bapak Ibu semua. Ada seorang teman kita di grup namanya Bu Yanti yang kasusnya sama seperti Iya, hari Senin besok diamputasi Pak. Oh gitu ya Bu. Sayangnya mindsetnya itu terpengaruh oleh keluarganya. Jadi keluarganya menjejali bahwa sudah lebih baik diamputasi saja daripada penyakitnya menambah. Jadi pada saat memakan makanan pola makan kita itu dianggap malah menyakiti. Oh iya. Saya akan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar adanya. Itu pengetahuan yang benar bisa terjadi pada semua orang menjadi sembuh. Ya ini. Banyak orang yang tidak berani, takut. Iya benar Pak Eko. Karena gini, saya pengalaman sendiri. Awal-awal yang malam meninggalkan nasi itu pun bertentangan dengan keluarga. Benar. Ya. Bertentang keluarga, jangan ditinggalkan karena dokter gini. Lah, akhirnya saya tetap bertekad nanti saya jatah 4 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Kalau nggak ada hasilnya, saya tinggalkan yang Olgo ini. Saya coba dulu, jangan khawatir. Akhirnya selama sampai sukses. Ternyata istri saya pun ikut komentar kalau ada orang sakit sekarang. Alhamdulillah mendukung temannya sakit. Iya, ayah saya, suami saya sudah sembuh Mbak. Gini. Kemarin saya dengar sendiri. Mendukung sekali Pak Eko. Memang awalnya
keluarga itu yang tidak mendukung karena kebiasaan kita makan nasi terus tidak makan. Kata terus pengetahuan dokter itu kan yang nggak menyalahkan karena dokter itu macam-macam. Ada yang memahami, ada yang tidak, gitu kan Pak Eko. Saya memahami. Cuman dengan tekad kita sendiri, ya mohon maaf, khususnya teman-teman, kalau kita ini tidak tekad sendiri, cuman kita meninggalkan nasi aja loh. Apa beratnya? Gitu aja. Yang penting apa nggak berat setiap hari disuntik insulin. Gitu. Pagi insulin, siang insulin, sore insulin, malam obat metformin. Metformin ini sudah 2 kali saya. Yang 500 mili saya minum berbulan-bulan. Lah, kita cuma tinggalkan nasi aja. Kita bahkan lebih sehat, lebih enak, lebih enjoy, awak sehat. Ya mohon maaf Pak Eko, pengalaman saya itu ngimami di masjid, ini kan ada AC. Saya sakit panasnya, badan panas, ngeringet Pak Eko saya. Loh, ini AC kok panas. Ternyata badan saya itu sudah hangat karena kebanyakan makan protein tadi Pak Eko. Oh ya. Ya bener ini kenyataan sendiri. Saya ini kalau di kamar, ini kan ada AC-nya kan jarang saya hidupkan. Ini saya hidupkan sekarang. Biasanya pakai kipas itu ngeringet Pak Eko badan ini. Wajah saya bisa ceria. Terus sama teman-teman itu Pak Haris itu aneh ya. Kalau sakit diabetes itu biasanya kakinya kan hitam-hitam. Ini kan berangsur-angsur balik kembali Pak Eko. Yang hitam itu sudah bersih. Biasanya orang diabetes itu pasti kakinya hitam-hitam Pak Eko. Pasti itu. Efeknya. Nah, alhamdulillah sekarang ini pengalaman saya. Sekali lagi saya sangat bersyukur dengan penemuan ini. Dengan Pak Eko memberikan wawasan yang begitu. Bukan wawasan lagi. Ini tombo betul ini bukan wawasan ini kalau kita yang meyakini kita harus yakin dilakukan. Ayolah semangat semuanya saudara-saudara khususnya yang sakit diabetes. Mobi ini bagus sekali, Masya Allah. Ini saya merasakan sendiri sekarang sudah lepas insulin kemana-mana saya sudah sehat. Ada acara sampai 3 kali 1 hari masih slow sehat, gak ada lemes, gak ada apa sudah. Baik, Pak Haris. Iya, baik. Semua nuwun, terima kasih banyak Pak Haris. Ini akan sangat menyemangati kami supaya melanjutkan perjuangan untuk membantu banyak masyarakat yang diabetes. Iya. Karena kita mau lanjut dengan latihan pernafasan, jadi terima kasih banyak Pak Haris. Iya. Monggo. Pak Eko, mohon maaf ya, saya pernapasannya itu memang saya pasti mohon maaf ini sekali lagi. Ini inisiatif bilang ke Pak Eko aja, mohon maaf. Biasanya saya kan pagi, teman-teman saya sudah konsultasi sama Pak Eko kemarin. Saya itu waktu di depan, kebetulan depan saya itu ada rel spur. Saya punya inisiatif sendiri juga ini, pernapasan dipanas. Pernapasan sambil memanas. Terus yang paling bagus lagi Pak Eko, ini keringat itu langsung keluar. Saya minum air setengah hangat Pak Eko. Air putih hangat disediakno saemo yang banyak. Nanti minum pernapasan istirahat. Kan ada jedahnya itu istirahat Pak Eko. Minum air hangat. Wah itu badan enak sekali teman-teman. Jangan males-males, manas. Jam 7, jam 8. Saya pernapasannya ini ya mohon maaf. Ini keluar prosedur dari Pak Eko, tapi saya sudah konsultasi dengan Pak Eko nggih. Ternyata gak apa-apa. Ya alhamdulillah. Bisa semakin kita mohon maaf nggih teman-teman ojo putus asa mencari caranya ya apa awake dhewe semangat. Ya apa awake dhewe iso sembuh dari obat-obat ini. Mohon maaf ini. Ya enggak apa-apa Pak, itu bagus sekali. Saya itu improvisasi. Kalau hanya sekedar minum air ya kekaring di depan rel itu nggak apa-apa. Ini informasi bahwasanya harus kita semangat lah Pak Eko. Ini semacam saya ini cerita, bukan saya hanya ngomong cerita bohong, nggak, saya kenyataan kaki saya sudah tahu kayak gini. Ya, terima kasih. Iya Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Haris. Iya Pak Eko. Lebih 9 kita akan melanjutkan latihan pernafasan. Jadi saya dulu Mas, kita akan latihan pernafasan. Kita akan ketemu lagi kalau Mas Haris masih punya waktu bisa ikut latihan bersama-sama dengan kami. Dan nanti sore kita bisa berkumpul lagi sekitar jam 5, jam 4-an.
Nanti akan undang Bu Yuli. Ya. Pak Eko. Ini saya kembali lagi ke acara dulu. Oh iya, boleh. Ini kan terima kasih banyak, Pak. Eko, ada kedengaran orang-orang ngaji di sini. Tempat saya itu ngaji terus. Banyak orang ngaji. Mohon maaf. Nanti insya Allah saya usahakan karena minggu juga nggak ngajar juga. Libur kan ini nanti sore saya insya Allah siap. Kalau kebetulan nanti nggak bisa di rumah, nanti di kantor masjid saya siap juga jam 5 atau jam 4 nanti. Gitu Pak Eko. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Aris. Pak Eko. Sampai ketemu lagi. Sehat ya, Pak. Iya, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko ya. Terima kasih betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsono. Semangat. Pak Eko, selamat Pak Eko. Sehat.